Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sylvia Mediasari. Today I want to present my work. The material is standardized testing. Okay, the test types of standardized testing. The first, language aptitude test. Language aptitude test refers to the potential that a person has for learning language. Jadi, tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cocok seseorang memasuki tujuan mereka. Contohnya, masuk ke jurusan teknik. Biasanya mereka akan dites nih, tesnya tentang pengetahuan umum, kesamaan kata, pengertian kata, tes aritmatika, bahkan deret. Begitu juga untuk mengetes kemahiran mereka dalam berbahasa. Contohnya bahasa Inggris, mereka akan dites kemampuan mereka listening, bagaimana mereka writing, dan bagaimana caranya speaking mereka. Itu akan dites. Yang kedua, tipenya adalah proficiency test. All aspect of language are tested. Jadi, di dalam tes ini semua aspek akan diukur dalam kemahiran bahasa Inggris khususnya. Keterampilan berbahasa yang diuji meliputi mendengar, listening, berbicara, speaking, membaca, reading, dan menulis, writing. Komponen bahasa Inggris yang diuji meliputi vocabulary, structure, pronunciation, intonasi, dan penekanan. Bentuk tesnya ada dua nih. Yang pertama adalah tes tertulis, bertujuan untuk mengetahui pemahaman mereka atau kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris, dalam menyimak, mengenali struktur kata, bahasa, dan memahami berbagai wacana. Untuk yang tes wawancara, itu bertujuan untuk mengukur kemahiran berbahasa Inggris mereka secara lisan, baik dari aspek pemahaman, comprehension, maupun penulisan production. Kriteria penulisan tes wawancara meliputi pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. Yang ketiga nih, placement test. Placement test is the placement of student at a certain level or section. Jadi, ini biasanya dikenal dengan tes penempatan. Tes penempatan merupakan suatu ujian yang akan diberikan kepada siswa, contohnya yang akan bergabung ke sekolah. Contohnya, siswa diuji untuk memasuki SMP 1. Mereka akan diuji apakah mereka layak untuk masuk ke dalam SMP 1. Tes ini juga bertujuan untuk melihat tingkat kemampuan dan keterampilan siswa, khususnya dalam kegiatan KBM. Kemudian, hasil yang diperoleh dapat ditentukan kelas atau tingkat yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ada lagi contoh, seorang siswa berusia 8 tahun merupakan usia rata-rata kelas 2 SD. Melalui tes placement test ini akan ditentukan apakah siswa itu memang layak berada di kelas 2 SD ataupun tidak. Kemampuan belajar seperti keterampilan menulis, membaca, dan berhitung dapat menjadi tolak ukur mereka untuk layak ikut di kelas 2. Apabila siswa masih kesulitan dalam menjalankan berbagai keterampilan tersebut, maka dapat menjadi hambatan belajar tersendiri bagi mereka jika tetap dipaksakan untuk mengikuti pelajaran di kelas 2. Selanjutnya ada student types. Tipe yang pertama adalah visual student. Visual student is student who easily understand the lesson by relying on the sense of sight. Jadi, biasanya siswa seperti ini itu duduknya di paling depan. Mereka lebih cepat menangkap atau memahami pelajaran dengan cara melihat. Contohnya, mereka lebih menyukai tontonan video. Terus mereka lebih menyukai pelajaran yang menampilkan presentasi, dan mereka juga suka membaca komik seperti itu. Yang kedua adalah tipe siswa yang audio student. Audio student is student who easily understand lesson by relying on hearing. Jadi siswa seperti ini tuh lebih cepat menangkap pelajaran dengan cara mendengarkan. Contohnya seperti guru menjelaskan materinya, siswa akan lebih menangkap dari
daripada harus membaca di papan tulis seperti itu. Untuk yang ketiga itu tipe psikomotorik. Psikomotorik, student who lack skill in learning. Jadi mereka lebih suka keterampilan daripada sekedar duduk di kelas terus mendengarkan guru berbicara ataupun melihat penjelasan di papan tulis. Jadi mereka lebih suka keterampilan seperti disuruh menggambar, contohnya seperti itu, disuruh menulis. Jadi lebih suka ke keterampilan daripada memperhatikan pelajaran yang ada di depan. Test types yang keempat, diagnostic test. Diagnostic test is assessment carried out specifically with the aim of identifying the characteristic of student. Jadi di dalam tes ini digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan siswa untuk mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Tes ini berupa sejumlah pertanyaan atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, siswa ini di pelajaran matematika nilainya sangat rendah. Dengan adanya diagnostik tes ini, kita beri dia pertanyaan, kita kupas apa yang menyebabkan dia mendapat nilai matematika yang rendah. Setelah kita beri dia pertanyaan, dia menjawab, kita jadi tahu, oh, yang mendasari nilai matematikanya itu rendah karena dia kurang tanggap dalam berhitung atau kurang bisa di dalam berhitung. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya, kita bantu dia, kita bantu untuk belajar berhitung dengan pelan-pelan sampai dia bisa, seperti itu. Tipe tes yang terakhir ini adalah achievement test. Achievement test is test to determine the level of student achievement. Tes ini merupakan tes prestasi. Tes standar yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Tidak seperti tes bakat yang mengukur kemampuan seseorang untuk belajar sesuatu. Tes berprestasi ini fokus pada seberapa banyak seseorang memahami topik atau bidang studi tertentu seperti matematika, bahasa Indonesia, atau ilmu pengetahuan. Contohnya, salah satu siswa itu sangat menguasai salah satu pelajaran, yaitu pelajaran matematika. Di dalam rapotnya, dia selalu mendapat nilai A karena dia memiliki prestasi di dalam pelajaran matematika, atau dia memiliki kemampuan menguasai matematika. Selanjutnya, scoring. Scoring is giving a value in the form of number. Jadi, penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban dari tes tadi menjadi angka-angka. Seperti nilai-nilai angka 0 sampai dengan 10, 0 sampai 100, 0 sampai 4. Dan ada pula yang menggunakan huruf seperti huruf A, B, C, dan E. Caranya menskor tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal yang dipergunakan. Apakah tes tersebut objektif ataupun tes IC atau bentuk lain. Yang kedua, grading. Grading dalam pelajaran contohnya speaking, listening, writing in the form of predikat. Grade adalah hasil rata atau gabungan skor yang dicapai siswa dalam proses evaluasi pada unit pembelajaran. Skor adalah cerminan satu kali hasil evaluasi. Contoh, nilai 100 mendapat predikat A, nilai 95 mendapat predikat A-, nilai 85 mendapat predikat B+, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, giving feedback. Giving feedback biasanya dilakukan oleh guru dan siswa. Giving feedback ini merupakan kegiatan
pada tahap akhir pembelajaran guna mengetahui pandangan, persepsi, perasaan peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah mereka lalui. Metodenya bisa metode secara langsung, seperti tanya jawab antara guru dan siswa setelah pembelajaran selesai, apakah siswa itu masih kesulitan atau ada yang belum mereka ketahui tentang pelajaran yang sudah mereka pelajari. Ada juga yang secara metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini biasanya siswa menyampaikan penilaian, tanggapan terhadap proses pembelajaran menggunakan media yang digunakan seperti angket kuesioner, catatan, tanggapan bebas, poin emotikan, dan bulleyes. Standardized testing. Standardized testing is tests that have been consistent in the test or given the same terms and methods of assessment for all students. Jadi, tes ini dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, TOEFL. Jadi, mereka mengerjakan soal ini secara bersama-sama, di waktu yang sama, dengan durasi waktu juga yang sama, soal sama, dan cara penilaiannya pun sama. Okay, I think enough my presentation. Thank you for your attention. If I have mistake, I'm say sorry. And let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.